Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Saya adalah seorang mahasiswa pada salah satu institut di kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dan saya juga anak ketiga dari 3 bersaudara. Kisah saya ini berawal pada tahun 2012 silam, yang pada saat itu saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Tumbal dengan media uang. Pada saat itu, ketika saya pulang sekolah sekitar jam 11 siang, saya dihampiri oleh anak menantu dari bude saya, atau orang Jawa menyebutnya misanan. Sebut saja namanya Mbak Ayu. Dengan basa-basi, Mbak Ayu bertanya tentang keberadaan bapak dan ibu. Saya pun menjawab kalau mereka lagi di sawah, biasanya pulang selepas zuhur. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, Mbak Ayu membuka tasnya lalu mengeluarkan uang pecahan 20.000. Uang tersebut diberikan padaku untuk dibuat jajan. Saya pun menerima dengan senang hati. Ketika Mbak Ayu sudah pulang, aku tidak jadi ke warung langganan karena orang tuaku pulang lebih cepat. Sambil menunjukkan uang yang masih kugenggam, aku pun memberitahu mereka bahwa uang tersebut pemberian Mbak Ayu. Ibu hanya berkata, supaya uangnya simpan saja dulu atau justru lebih baik kalau ditabung. Dengan berat hati, aku pun menyetujuinya untuk menyimpan dahulu uang tersebut. Hari berikutnya, aku seperti mendapat bujukan agar menjajakan uang tersebut. Setiap kali melihat uang tersebut yang masih kutaruh di meja belajar, seolah-olah ada hasutan untuk segera membeli mainan ataupun makanan. Tapi di sisi lain, aku tidak berani membantah nasihat ibu. Toh uang saku yang diberikan masihlah cukup sampai nanti sore. Aku pun mampu menepis niat untuk menjajakan uang pemberian Mbak Ayu. Dua hari setelahnya, yang bertepatan hari Kamis Wage, usai zuhur, ketika makan siang sepulang sekolah, aku mendadak merasa kesakitan sekali pada perut bagian kiri. Seperti orang kesetanan, aku meronta-ronta yang membuat ibu takut dan khawatir dengan kondisiku. Dengan sigap, aku diberi obat sakit perut oleh bapak yang kebetulan sudah tersedia. Dan kekhawatiran orang tuaku mereda setelah aku tertidur tanpa merasa sakit lagi. Pada hari yang sama, jam 7:30 malam, bertepatan pada malam Jumat Kliwon, bapak biasanya menghadiri jamaah Yasin rutinan. Malam itu tidak hadir karena bapak mempunyai firasat kurang baik untuk meninggalkan kami di rumah. Memang semenjak petang, suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada suara binatang malam sehingga menjadikan suasana mencekam. Kami sekeluarga bersama-sama melantunkan sholawat agar perasaan kami tidak was-was karena situasi yang mencekam tersebut. Setelah itu muncul keanehan, yakni ketika kami hendak makan malam. Nasi yang selalu baik-baik saja saat dicoba oleh ibu mendadak menjadi basi. Bapak pun mengeceknya, dan ternyata bapak merasa kalau nasi masih normal layak makan. Bapak pun memakan nasi tersebut untuk membuktikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Ketika beberapa suap, bapak menghentikan kunyahannya karena ada yang mengganjal keras. Alangkah terkaget bapak dan ibu karena yang digigit adalah sebuah kancing yang terbuat dari tembaga.
Bapak mengungkapkan bahwa tadi ketika mengambil nasi tidak ternampak ada barang tersebut. Bapak dan Ibu mencoba berpikir positif, lalu kami melanjutkan makan malam. Setelah selesai, kali ini Bapak dan Ibu merasakan juga sakit perut di bagian sebelah kiri. Kami pun masih berpikir positif, karena bisa jadi keracunan makanan yang kami konsumsi di hari itu. Setelah kejadian tersebut, pagi harinya situasi kembali tenang seperti semula. Ibu memasak makanan dengan sangat waspada, karena takutnya kami sekeluarga keracunan lagi. Setelah 1 minggu berlalu, tepatnya pada hari Kamis Legi, Mbak Ayu menghampiriku lagi dan memberi uang lebih banyak, yaitu 50.000. Aku yang kaget pada awalnya menolak karena jumlahnya kebanyakan. Akan tetapi Mbak Ayu bilang kalau dia sudah memberitahu orang tuaku sebelumnya, sehingga aku pun mau-mau saja karena menganggap sudah mendapat restu dari orang tuaku. Seperti minggu lalu, uang tersebut aku sisihkan dengan pemberiannya yang dulu. Alangkah kagetnya ketika orang tuaku pulang dari sawah dan kutanya. Ibu bilang kalau Mbak Ayu tidak memberitahunya. Mulai dari sini, muncullah kecurigaan pada Mbak Ayu. Bukan maksud untuk mencurigai karena kebaikannya. Yang pasti, Mbak Ayu adalah pribadi yang kurang dermawan. Sebelum-sebelumnya, dia masih mikir jikalau memberi seseorang, apalagi masalah uang. Bapak dan Ibu berharap semuanya lah prasangka saja. Dan sama seperti minggu lalu, setelah beberapa jam kami mengalami sakit perut secara bersamaan, seperti orang keracunan makanan. Kali ini, kami sekeluarga pergi ke dokter umum desa sebelah, dan Pak Dokter pun berbicara tidak ada yang aneh pada kami. Kecurigaannya bukan tentang keracunan, tapi tentang mungkin pola makannya saja yang perlu dijaga. Kami merasa bersyukur karena tidak ada yang perlu dicemaskan. Hanya saja pikiran kami masih tidak tenang atas peristiwa tersebut. Malamnya, yakni malam Jumat Pahing, Ibu bermimpi diajak oleh 2 orang perempuan cantik seperti dayang. Ibu digandeng pergi menuju istana yang sangat megah. Sebelum masuk ke dalam gerbang kerajaan itu, 2 perempuan tersebut mendadak berubah menjadi perempuan yang sangat mengerikan. Wajahnya putih dengan kulit mengelupas, giginya menyeringai seperti mau menerkam Ibu. Ketika Ibu berontak, sekuat tenaga Ibu melepaskan cengkeraman 2 sosok tersebut. Ibu memang memiliki kebatinan yang cukup kuat. Meskipun tidak tinggi, namun beliau mampu menerapkan di saat dalam kondisi tidak baik. Pada akhirnya, Ibu mampu terlepas sehingga tidak jadi masuk istana. Beliau pun lari sekencang mungkin, lalu terbangun dari mimpinya. Ibu yang bisa merasakan kalau ada orang yang akan membawa bencana pada keluarganya, mengajak aku juga Bapak untuk berpuasa selama 1 minggu penuh. Nantinya, kami berdoa pada Allah SWT agar diberi petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. 1 minggu setelahnya, tepat dengan hari Kamis Pon, Mbak Ayu kembali datang menemuiku dengan memberi uang 100.000. Kali ini, Mbak Ayu memberikan uang tersebut tidak di rumah, akan tetapi menemuiku di jalan ketika pulang dari sekolah. Mbak Ayu yang sudah menunggu di sebuah warung di pinggir jalan bersama suaminya langsung menjemputku dan memberikan uang tersebut. Semula aku menolak, tapi karena didesak juga pengaruh dari kawan-kawan, akhirnya aku menerima uang tersebut. Secara kebetulan hari itu aku masih puasa, sehingga kawan-kawan kecewa karena tidak ada acara traktir untuk jajan. Uang tersebut pun aku bawa pulang dan kembali kusisihkan menjadi satu persamaan pemberian yang lain.
Setelah berbuka puasa, ibu mengambil uang pemberian Mbak Ayu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah amplop. Uang tersebut tidak dikembalikan ke kamarku, melainkan ditaruh di kamar tempat sholat dengan ditindih Al-Quran. Aku yang tidak tahu maksud dari ibu, hanya terdiam saja tanpa bertanya apapun. Setelah itu, kita sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan berdoa secara khusyuk, meminta perlindungan agar terhindar dari bahaya atau musibah. Malamnya, mendekati pukul 10:30, kami yang tertidur dikejutkan dengan suara ledakan yang sangat keras. Suara tersebut bersumber dari belakang rumah yang membuat ayam berkeok berhamburan. Saat Bapak hendak melihat situasi, tiba-tiba aku merasakan sakit yang amat sangat di bagian perut. Aku pun berteriak-teriak kesakitan. Orang tuaku yang panik langsung memberikan minum, juga obat sakit perut seperti biasa. Tapi hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Aku merasa hampir pingsan atas sakit yang tidak kunjung mereda. Sementara itu, suara ledakan kembali terdengar meski tidak sekeras yang pertama tadi. Merasa ada gangguan gaib yang cukup besar, malam itu juga Bapak mendatangi Mbah Tajwid yang berada di desa sebelah. Beliau adalah seorang yang memiliki kekuatan tinggi dalam masalah kebatinan. Pada saat muda dulu, beliau pernah belajar ilmu kebatinan di Banyuwangi. Mbah Tajwid dikenal sangat rendah hati pada masyarakat, juga sangat mengerti tentang ilmu agama. Karena itulah, Mbah Tajwid sangat disegani di desanya. Mendengar cerita Bapak, Mbah Tajwid berucap kalau keluargaku hendak dijadikan tumbal pesugihan. Menurutnya, pesugihan yang dilakukan adalah dengan media perantara uang, sementara suara keras yang timbul disebabkan adanya doa yang mengunci uang tersebut, sehingga berbenturan antara dua kekuatan. Untuk mengatasi agar tidak terjadi hal lebih parah atas diriku, malam itu juga Mbah Tajwid ikut Bapak ke rumah. Setibanya, Mbah Tajwid langsung mendekat padaku yang masih kesakitan. Diberikannya segelas air putih yang sudah dimanterai, yang di dalamnya juga terdapat raja berupa kertas. Aku segera meminum dan mengusapnya sedikit pada bagian perut yang sakit. Setelah itu, Mbah Tajwid menyuruh Bapak menunjukkan uang yang diberikan Mbak Ayu padaku. Ibu pun bergegas mengambil uang tersebut. Mungkin karena ditindih dengan Al-Quran itulah yang membuat uang tersebut terkunci dan menjadikan sebuah benturan kekuatan. Atau memang ibu sudah bersiap dengan penjagaan setelah melakukan puasa. Ketika uang dikeluarkan dari amplop, Mbah Tajwid menggenggamnya lalu membacakan doa. Sekilas, aku melihat keluar asap tipis dari genggaman Mbah Tajwid. Memang tidak terdengar suara ledakan, akan tetapi ayam peliharaan di belakang rumah bersuara sangat ramai. Hewan itu seolah melihat kedatangan sosok tak kasat mata. Tidak seberapa lama selesai mendoakan, Mbah Tajwid memegang kepalaku, lalu meniup 3 kali. Perlahan, rasa sakit yang kurasakan semakin mereda. Begitu suasana sudah tenang, Mbah Tajwid bercerita tentang apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana cara membalikan serangan gaib tersebut. Mbah Tajwid bercerita, pesugihan dengan media uang yang menumbalkan orang adalah cara yang sangat mudah untuk mendapatkan korban. Orang yang dituju akan mudah terpedaya dengan uang tersebut. Uang pertama yang diberikan, yaitu 20.000, adalah awal untuk mengetes keluargaku. Apakah bisa dijadikan sasaran atau tidak? Jika aku atau ibu membelanjakan uang tersebut, mungkin kami sudah menjadi tumbal. Lalu uang kedua, 50 ribuan sebagai sarana untuk lebih menambah kekuatan. Tapi ternyata masih belum mampu untuk menggoda keluargaku.
Bahkan kami mampu menolak halus dengan cara berpuasa. Dan yang terakhir, yang 100.000, adalah senjata terakhir dengan energinya yang sangat kuat. Beruntung, uang tersebut dipindah ke tempat yang tepat, sehingga secara otomatis seperti di pasar gaib. Makhluk halus kiriman pun tidak mampu menarik kembali uang tersebut. Kami bersyukur atas perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagiku, secara tidak langsung, ibu sudah punya cara sendiri dalam mencegah serangan tumbal itu. Hanya saja, ibu tidak mampu melawan atas apa yang menimpa aku. Selesai menjelaskan, Mbah Tajwid memberikan raja pada kami dan memerintahkan Bapak untuk merebus raja tersebut. Airnya nanti diminum sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pertolongan lantaran air tersebut. Mbah Tajwid juga menyuruh kami untuk tetap berserah diri dan menyerahkan segala kemungkinan yang ada pada Sang Pencipta. Sedangkan uang yang didoakan tadi disuruhnya agar dimasukkan pada kotak amal saat sholat Jumat besok. Setelah semua saran dari Mbah Tajwid dilaksanakan, malamnya ibu bermimpi melihat sosok dua wanita yang menyeramkan, yakni sosok yang pernah ditemui dalam mimpi sebelum dua wanita tersebut terbakar oleh bara api yang diiringi teriakan kesakitan. Setelah hari itu, hidup kami kembali menjadi tenang. Sementara Mbak Ayu tidak pernah kelihatan lagi. Kata Bude saat ditanyai oleh bapak, Mbak Ayu dan Roni, suaminya, yang merupakan putra kedua Bude, pergi ke Kalimantan. Mereka akan bekerja di sana, ikut kerabat Mbak Ayu. Kami tidak heran kalau mereka seperti hilang di telan bumi, karena pasti mereka sedang diganggu oleh makhluk gaib, hasil bersekutu dengan jin, karena ketidakberhasilan dalam hal pesugihan. Kami berharap Mbak Ayu dan suaminya akan berubah menjadi lebih baik setelah kejadian tersebut. Sampai sekarang, mereka masih berada di daerah Kalimantan. Meskipun orang tuanya rindu, berharap agar mereka pulang sekedar menjenguk. Mungkin itulah sekilas cerita yang pernah aku alami dulu. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bahwa pesugihan memang benar-benar ada. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan